Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra Kampung Perak yang terhormat Ibu Ketua TPPKK sekaligus Ketua P2TP2A, yang terhormat Ibu Kepala Dinas DP3 AKB, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu narasumber yang hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Lucy selaku Ketua PKK Kota Priaman. Seterusnya yang kami hormati Ibu Kepala DP3 AKB, kedudukan BKKBN namanya, sekarang udah DP3 AKB. Bu Yen insyaallah telah hadir bersama kita pada hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu narasumber yang telah hadir di depan kita bersama-sama. Seterusnya Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantikmas, kemudian Ketua RT, tokoh masyarakat, Lubalang, kader PKK, Sandu, Balita, hadirin yang berbahagia secara keseluruhan, sehingga kita nanti terhindar dari kekerasan terhadap ini. Jadi ini penting bagi kami dan Ibu. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan nanti banyak manfaatnya, dan nanti kita sosialisasikan juga kepada warga masyarakat, karena masalah kekerasan terhadap anak ini sekarang sangat cenderung meningkat. Ini tidak lepas daripada ujung-ujungnya kan di samping faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya dan segala macam. Ini penting sekali harus kita cegah, karena kita tidak mau anak-anak kita nantinya jadi anak yang kurang cerdas, karena kita berharap nanti generasi yang akan datang itu adalah bagaimana kita dapat melahirkan anak-anak yang pintar, karena nanti kompetisinya sangat ketat dalam era globalisasi sekarang ini. Di lingkungannya, ini salah satunya. Kalau diterapkan dalam bentuk peraturan desa, warganya lebih mentaati dibanding dengan undang-undang atau peraturan. Sekolah pun anaknya sekolah, nah ternyata kasus yang banyak terjadi kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang terdekat. Nggak tanggung-tanggung Pak Ibu, ayahnya, anak umur 9 tahun, 10 tahun. Karena orang biasa di rumahnya, anak ini mulai di sekolahnya dia agak pendiam, agak gimana. Kemudian dipanggil oleh guru BK, ceritanya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ibu Kadis DP3 AKB beserta jajaran, kemudian Bapak Lurah ya beserta perangkat yang ada di kelurahan, dan juga yang saya hormati narasumber kita yang sudah hadir, Pak Mu dengan Pak Bayu ya. Seterusnya kepada peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di kelurahan Kampung Perak yang saya cintai. Baik, mungkin tidak memperpanjang waktu karena banyak sekali ya nanti ya. Tapi biasanya ya banyak ujian kalau kita tidak punya anak. Tapi punya anak juga ada ujiannya ya. Jadi hidup itu memang ujian demi ujian yang harus kita lalui. Bagaimana kita menggapai ujian itu? Anak-anak tidak diasuh dengan baik atau ditelantarkan secara ekonomi, nah itu adalah penelantaran. Pencari mangsa, terutama untuk narkoba ya Bapak Ibu, diambil anak untuk kurir. Jadi ketika tertangkap dia masuk ke peradilan anak, ya hukumannya lebih ringan. Tapi sebenarnya dia berpikirnya udah dewasa ya. Jadi, nah kita juga punya Undang-Undang Perlindungan Anak, itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di mana di sini dikatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
di lingkungan, terutama lingkungan sekolah, ya. Bahkan gara-gara bully ini ada anak yang meninggal, ya. Kadang-kadang masalahnya sepele ya menurut kita, tapi karena bersama-sama jadi gadang, akhirnya anak-anak tersebut menderita batin dan fisik. Tolong diberitahu atau diwaspadai dulu, mungkin tingkat di masyarakat dulu ya. Kalau sudah tidak bisa ditangani, bisa dilaporkan ke kami Dinas P2 TP2A yang bertempat di Dinas TP3 AKP. Ya, doanya ya mudah-mudahan di Kelurahan Kampung Perak ini, khususnya umumnya di Kota Pariaman, kekerasan terhadap anak ini sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi itu Bu yang saya tanyakan, apakah ada solusinya kita men-scanning yang korban laki-laki ini? Kalau ada, nanti saya sarankan pada tim dari Kota Pariaman kayak Ibu gimana solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah sama orang, nikahnya ini berarti nikah siri karena dia belum cerai kan sama suaminya, jadi tidak diakui oleh negara dan merugi istrinya. Nah, bagaimana laki-laki yang korban, anggaplah dia korban kekerasan juga, penelantaran, ditinggal lari, ditinggal kawin sama istrinya, kecuali ada dunia mama, dunia terbalik, banyak itu ya Pak. Oh ya, ya kalau P2 TP2 Pak, sesuai dengan judul ini ya, kepanjangannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dia kan pasti udah lewat 15 tahun ya, jadi nggak masuk kategori. Nah, tapi ada lembaga lain Pak, kita punya BP4. Nah, di situ BP4 ada sesi pelestarian perkawinan. Apa namanya? Itu sih sebetulnya bisa dilaporkan sebagai tindak pidana. Di KUHP pasal 284 itu kan menyatakan kalau terjadi perselingkuhan bagi keluarga yang memang sudah punya pasangan sah, bisa dilaporkan kalau mau pidana kan begitu. Jadi sebetulnya kalau saya melihat, kalau ada bukti perselingkuhan itu terjadi, apalagi dibuktikan dengan pernikahan tanpa seizin, itu sebetulnya bisa digugat pidana. Jadi kalau sang laki-laki mau gugat pidana bisa sih sebetulnya. Iya Pak. Yang lebih senior, rasa ada tangan itu KPI. Jadi kalau masalah pidananya Pak, ya buktinya dia nikah siri. Kalau nikah siri, secara secara negara kita kan tidak sah. Dia ingin dilaporkan. Jadi dilaporkan, dia kemana kita masukkan pidana. Contoh sudah dibayangkan sebagai umpannya suami ini. Oh oke lah, sebagai aduan dulu laporannya, bukan laporannya, aduan, terima aduannya. Tapi dengan syarat harus dihadirkan orang keduanya yang mantan belum, istrinya yang lari sama yang suami baru ini, kita mediasi dengan dok, otomatis kan harus dihadirkan. Kalau polisi mencari itu sesuai dengan laporan. Ini aduan. Nah, itu sekarang itu masalahnya yang rumitnya Pak. Sekarang undang-undangnya kemana kita larikan? Kalau masalah kecuali perselingkuhan, kecuali dia ditangkap sama massa, jelas siapa saksinya dan kapan. Ini sebagai aduan, dia udah dikasih dapat suratnya, buktinya juga. Yang awal nikahnya tuh nggak jelas alamat di mana, siapa orangnya. Itu kendalanya. Itu kasus ya. Enggak. Tinggal persoalannya sekarang mencari alat bukti kan gitu ya. Nah oleh karena itu kalau sang laki-laki mau pidana, tentu kemudian tugas berikutnya adalah menghadirkan alat bukti yang sah kan gitu. Nah ini kalau soal menghadirkan alat bukti yang sah itu kan cerita lain kan gitu. Tapi sebetulnya ingin saya sampaikan bahwa situasi yang seperti itu tadi sebetulnya secara KUHP bisa dilaporkan sebagai tindak pidana. Tinggal persoalannya bagaimana menemukan alat bukti kan. Yayasan Ruang Anak Dunia atau Ruandu Foundation, Bapak Ibu juga sekaligus ASN pada Pemko Pariaman, tepatnya di Dinas Sosial. Bu moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tertumpang salam pada pembicara sebelumnya. Yang saya hormati Ibu Bapak yang hadir di dalam pertemuan ini. Tadi sudah berkenalkan, saya Muhammad sehari-hari pegawai dinas sosial Ibu dan Bapak, tapi juga bantu kawan-kawan saya di satu yayasan yang berkantor di Padang,
yayasan yang memang secara khusus bergerak untuk perlindungan anak hampir 15 tahun ini. Saya tidak banyak menyambung yang sudah disampaikan oleh Bu Lucy tadi, bahwa hari ini sebetulnya persoalan-persoalan kekerasan terhadap anak atau pelanggaran hak anak yang lain itu memang ada di hadapan kita semua. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kita menyikapi kekerasan, pelanggaran hak, atau kemudian satu situasi pengasuhan yang tidak berpihak kepada anak. Tentu itu menjadi satu pertanyaan yang harus kita jawab, karena memang faktanya hari ini banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan anak yang makin hari makin complicated, makin hari makin banyak modelnya. Kita mintai pertanggungjawaban kepada anak, nggak ada satupun, karena seluruh persoalan-persoalan yang ada pada diri anak itu yang kita sebutkan tadi sebetulnya tidak hanya kemudian menjadi tanggung jawab anak, tapi harus juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Karena apa? Karena di dalam agama yang saya anut, saya mempercayai bahwa setiap anak yang mau dilahirkan itu seperti kertas putih. Dia mau jadi Nasrani, Majusi, Yahudi, itu tergantung pada lingkungan. Itu juga setiap anak yang mau dilahirkan, dia menjadi kertas putih, dia mau disiplin, dia mau hormat orang tua, dia mau rajin beribadah, tergantung bagaimana orang dewasa yang ada di sekitarnya. Jadi tidak satu pun kesalahan-kesalahan anak itu bisa kita minta tanggung jawab kepada dia. Wajib dan mutlak harus ada tanggung jawab orang tua di situ. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar bagi semua orang untuk mengupayakan sebuah situasi di mana anak-anak bisa hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik dengan kontribusi orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, jumlah yang banyak tadi Ibu dan Bapak mengisyaratkan dua peluang. Dia banyak, jumlahnya 350, bisa menjadi peluang jika dia tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia, atau anak yang gesit, empati, berani, apa tadi? Sehat.